yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, serta Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang kita hormati bersama Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu, para pejabat fungsional, struktural, dan seluruh jamaah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah rezeki kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini di Mushola Al-Mizan Pengadilan Tinggi Agama Palu. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi panutan kita semua. Pada siang hari ini kultum akan diisi oleh Bapak yang mulia Dr. Andes Haji Muhammad Anwar Saleh SHMH. Untuk itu waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi ja'ala ramadana syahra mubarakan wa farada alaina siyabun li ajlillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Yang mulia rekan-rekan Hakim Tinggi, yang kami hormati pula para pejabat Pengadilan Tinggi Agama Palu serta karyawan dan karyawati dan hadir yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semakin banyak kita bersyukur atas banyaknya nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjamin dari asap dan musibah yang akan kita dapatkan. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati puasa hari ke-13 ataupun hari ke-14. Karena tidak semua orang yang memulai puasa Ramadan bersama dengan kita, yang masih diberi umur hingga hari ini. Ada yang telah dipanggil lebih dahulu menghadapnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka dengan dipanjangkannya umur kita dan masih diberi kesempatan sampai hari ini adalah suatu nikmat yang tak ternilai. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan yang terbaik dalam menjalani Ramadan dengan kesungguhan, kesabaran, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca selawat kepada beliau. Dengan membaca selawat adalah merupakan kewajiban. Inna
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, memasuki hari ke-13 ataupun hari ke-14 Ramadan. Semangat kita mungkin mulai diuji di awal Ramadan minggu lalu. Kita saksikan masjid-masjid penuh, tilawah Al-Quran lancar, sedekah pun terasa ringan dilakukan. Namun seiring dengan berjalannya hari-hari Ramadan, rasa lelah mulai terasa. Disinilah letak nilai perjuangan. Puasa bukan sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tetapi menahan hati dan kelalaian. Puasa yang kita lakukan pada hari ke-13 ini dan 14, dan diperkirakan pada bulan ini kita akan berpuasa 30 hari. Yang Ru'yatul Hilal. Kalau hisab mungkin 29 hari. Ya. Maka pasti semua kita telah mengetahuinya bahwa salah satu manfaat dari puasa itu sebagaimana yang sering didengar ayatnya selama bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, tujuan puasa yaitu la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, jadi tujuan puasa adalah takwa. Bukan sekedar berlapar-lapar, bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi membentuk hati yang takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tumbuh perlahan, ia tidak instan. Ia lahir dari kesabaran dan kejujuran dan kesungguhan menjaga diri meskipun tidak ada orang yang melihat. Apakah kita berpuasa atau tidak? Ada pemanfaat puasa menurut hadis sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat populer, yaitu sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Manfaat puasa dari segi spiritual, manfaat puasa dari secara fisik, dan manfaat puasa secara mental. Yang pertama, manfaat puasa secara spiritual. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah puasa dapat menghapus dosa, tetapi hanya dosa-dosa tertentu saja. Kita ketahui bahwa dosa manusia itu dibagi 4. Ada namanya dosa materi kepada Allah. Ada namanya dosa non materi kepada Allah. Dosa materi kepada sesama manusia, dan dosa materi dan dosa non materi kepada sesama manusia. Selanjutnya, manfaat puasa ditinjau dari manfaat spiritual adalah meningkatkan iman kita. Manfaat puasa dari segi fisik. Kalau ada di antara kita yang merasa berat badan, makin hari makin meningkat, maka puasa juga dapat mengurangi berat badan. Masalah puasa dengan kesehatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa adalah perisai dari api neraka, dan puasa adalah pengobatan bagi penyakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, manfaat puasa ditinjau dari segi mental. Orang yang berpuasa dapat meningkatkan kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan. Manfaat puasa juga mengurangi stres dan kecemasan. Manfaat puasa yang ketiga yang terakhir adalah dilihat dari segi sosial. Meningkatkan empati dengan puasa
empati kita, dan kesadaran akan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, dengan berpuasa ini dapat membantu meningkatkan kekompakan dan solidaritas dalam bermasyarakat. Manfaat puasa yang juga untuk melatih kita untuk selalu menjaga kebersihan, terutama bersihnya hati. Demikianlah cermin ceramah 5 menit lewat yang saya bawakan. Semoga puasa yang kita sudah laksanakan 12 ataupun 13 hari yang lalu akan ada manfaatnya. Dan sebelum kami tutup, mari kita mengaminkan doa saya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di 12 atau 13 hari ini di bulan Ramadan yang lalu. Kuatkanlah kami untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh keikhlasan. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Jadikanlah puasa kami puasa yang Engkau terima. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana tujuan kami berpuasa. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Apabila ada salah, itu semuanya dari saya, dan yang benar hanya kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Anwar Saleh SHMH yang telah memberikan kultum yang cermin atau ceramah 5 menit tadi yang bertema macam-macam manfaat puasa di bulan Ramadan. Demikian, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan juga pahala puasa di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.